Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertemu kembali untuk melanjutkan materi pembahasan kita yang terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anakku semuanya, kelas 10. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan terkait dengan melaporkan hasil observasi. Setelah pada kesempatan yang lalu kita membicarakan tentang menginterpretasikan teks laporan hasil observasi yang terkait dengan menafsirkan kelebihan dan kekurangan teks. Kemudian dilanjutkan menjelaskan secara ringkas teks laporan hasil observasi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan terkait kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Akan tetapi pada kesempatan pertemuan ini kita hanya akan membicarakan tentang terkait menganalisis isi dari 2 teks laporan hasil observasi. Seperti yang ada di dalam buku kalian, halaman 24, silahkan dibuka halaman 24 sambil mendengarkan penjelasan dari Pak Eko. Nah, di situ kalau yang tidak kebetulan bukunya tidak ada di samping kalian, artinya berada di tempat yang agak jauh, kalian bisa melihat melalui layar di HP kalian. Di situ sudah Pak Eko ambilkan materinya terkait dengan menganalisis teks laporan hasil observasi. Poin yang pertama yang akan kita bicarakan adalah menguraikan isi teks laporan hasil observasi. Menguraikan isi teks laporan hasil observasi. Kemudian langsung di buku kalian itu disuguhkan dimunculkan 2 jenis teks, ya. Yang mana teks pertama dengan teks kedua ini sama-sama merupakan kutipan dari teks laporan hasil observasi. Coba kalian cermati teks 1 ya, Pak Eko baca. Tidak hanya tempat dan waktu kejadiannya, lama atau besar guncangannya pun tidak bisa diperkirakan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa lamanya gempa bumi itu bermacam-macam. Ada yang 1 menit, 2 menit atau lebih. Mungkin pula ada yang kurang dari 1 menit. Besarnya pun berlainan. Ada yang lemah dan ada yang kuat. Biasanya besar kecil atau kuat lemahnya gempa diukur dengan alat yang bernama seismograf. Hasilnya berupa gambar yang berupa skala Richter. Dengan alat itulah kemudian diketahui kuat lemahnya suatu gempa, misalnya 7,1 skala Richter atau 8,0 skala Richter. Coba perhatikan untuk teks yang kedua. Bencana lainnya itu mungkin berupa tsunami, tanah longsor, ataupun banjir. Sebagai contoh, gempa bumi yang terjadi di Aceh pada tahun 2004, gempa itu diikuti dengan tsunami atau gelombang laut yang sangat besar dari Samudra Hindia. Bencana tersebut menyebabkan air laut menerjang daratan sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, yaitu sekitar 220.000 orang meninggal. Nah, itu adalah 2 contoh teks laporan hasil observasi. Kedua cuplikan teks tersebut merupakan bagian dari teks laporan hasil observasi dengan topik yang sama. Yaitu apa anak-anak? Yaitu tentang gempa bumi. Akan tetapi ketika kalian disuruh untuk menguraikan isinya, di situ dijelaskan melalui buku kalian, ternyata tiap cuplikan tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda, memiliki karakteristik isi yang berbeda. Kalian bisa melihatnya tadi, teks 1 itu memberitakan atau menginformasikan tentang lamanya gempa. Sedangkan teks 2 tentang akibat gempa.
Terlepas dari perbedaan-perbedaan itu, isi dari teks laporan hasil observasi memiliki karakteristik tersendiri. Ya, ini kalau dibandingkan dengan teks-teks yang lainnya. Apa karakteristik isi dari teks laporan hasil observasi itu? Kalau pertemuan yang pertama dulu, kalian tentunya masih ingat kategori umum untuk isi pokok laporan hasil observasi. Ya, ada 3 itu, kalian ingat-ingat, nanti buka kembali. Tapi ini langsung menuju pada karakteristik isinya yang bagaimana, lebih spesifik lagi. Yang mana teks laporan hasil observasi yang pertama menyajikan fakta-fakta tentang keadaan, peristiwa, tempat, benda, orang dan lain sebagainya. Ya, fakta yang harus kalian garis bawahi. Bahwasanya laporan hasil observasi itu harus berdasarkan pada fakta. Kemudian yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Ini harus, bukan berupa hiburan sebagaimana yang biasa kalian dapatkan dari teks-teks yang bersifat fiksi. Jadi jelas, kalau isi dari laporan hasil observasi itu harus menyajikan fakta, tidak hanya merupakan rekayasa atau hasil imajinasi. Karena itu berupa fakta, maka akan bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Seperti itu. Kemudian, fakta dalam suatu laporan sering disertai gambar yang berupa tabel, grafik, atau bagan. Ketiga jenis gambar grafis itu juga mudah kita jumpai dalam bacaan-bacaan, bukan? Nah, jadi di dalam teks laporan hasil observasi, nanti seorang penulis laporan hasil observasi sering menggunakan ini, tabel, grafik, atau bagan. Yang mana ketiga jenis gambar ini tadi, baik tabel, grafik maupun bagan itu digunakan untuk mempermudah menjelaskan fakta, membantu memperjelas fakta, di samping menjadikan suatu laporan itu lebih menarik. Seperti itu. Jadi ada beda dengan teks-teks fiksi yang itu isinya hanya merupakan hasil imajinasi atau rekayasa, terkadang tidak menggunakan gambar grafis seperti tabel, grafik, dan lain sebagainya. Contohnya ini ada, kalian bisa melihat, ini anak-anak, tabel, grafik, atau bagan. Ya, ada yang bisa jawab, ya ini tabel bencana yang terjadi di Sagalaherang tahun 2014-2016. Jenis bencananya, tahunnya ini ya, ada judul tabel, kemudian ada baris, ini ada 1, 2, 3, 4 baris, ada kolom 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Ini harus tahu seperti itu. Kemudian kita lanjutkan contoh yang lain. Mohon maaf agak sedikit terganggu. Contoh yang lain kalau di buku kalian ya contoh grafik ada di halaman 25 ya. Ada di halaman 25. Itu. Di halaman 25 contohnya bisa kalian lihat seperti itu. Nah, tabel tersebut menjelaskan peristiwa bencana di Desa Sagalaherang. Hasil pengamatan lapangan dituangkan ke dalam catatan seperti yang tampak pada tabel tersebut. Nah, dengan demikian fakta-fakta dalam teks tersebut menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Itu contoh fakta-fakta yang disajikan ke dalam teks LHO dalam bentuk tabel. Ya, selain bentuk tabel juga bisa dimunculkan dalam bentuk grafik. Ini grafik. Ada ini rentang waktu, ini kemudian jenis-jenis bencana, kemudian ini dia skalanya ya, gitu. Itu. Terkait dengan gambar grafis yang berupa tabel, grafik maupun bagan, insyaallah nanti akan Pak Eko sampaikan di lain kesempatan. Yang jelas kalau nanti ada pertanyaan yang terkait dengan gambar-gambar grafis tadi, biasanya pertanyaannya itu meliputi 3 hal. Yaitu yang terkait dengan misalkan isi dari tabel atau bagan atau grafik, kemudian pernyataan yang sesuai atau pernyataan yang tidak sesuai, kemudian biasanya diikuti dengan simpulan. Simpulan dari grafik ini apa? Simpulan dari tabel apa?
Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel apa? Atau pertanyaan yang jawabannya bisa dijumpai di dalam tabel itu yang seperti apa? Biasanya seperti itu anak-anak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, jadi intinya pada pertemuan hari ini kita membahas tentang analisis teks laporan hasil observasi, menguraikan isi. Jadi isi, Pak Eko ulangi sebentar. Isi di dalam teks laporan hasil observasi itu haruslah menyajikan fakta. Itu yang harus kalian garis bawahi, menyajikan fakta dan juga harus bisa menambah pengetahuan, bukan sekadar sebagai hiburan. Gitu ya. Nanti ada tugas yang bisa kalian kerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan materi ini silahkan kita diskusikan di dalam forum yang ada. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.